umroh itu tidak bicara uang. Oke. Umroh itu adalah mengenai panggilan Allah. Oke. Dan Allah akan memanggil teman-teman yang sudah memantaskan diri menjadi teman Allah. Untuk itu, yuk pantaskan diri kita untuk menjadi teman Allah, sehingga Allah akan memanggil kita dan Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita supaya bisa berangkat ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kifayah, jumpa lagi di Kifayah Podcast. Bagaimana kabarnya sahabat Kifayah? Mudah-mudahan semua sehat ya, dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Melanjutkan cerita umroh muda nih sahabat Kifayah. Saya mendapat banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Kifayah di luar. Masih banyak rupanya ingin ngulik tentang umroh muda. Jadi kami kembali mengundang Mas Iban Maulana nih sebagai CMO-nya umroh muda. Assalamualaikum Mas Iban. Waalaikumsalam. Sehat Mas Iban? Alhamdulillah Pak Budi sehat. Makasih Mas Iban sudah datang kembali Sama-sama, di Kifayah Podcast ya. Alhamdulillah ya. Iya, ini responnya bagus loh Mas. Masya Allah, alhamdulillah responnya ya. bagus. Jadi apa namanya? Kayaknya ini salah satu yang ditunggu oleh anak-anak muda juga gitu Insya Allah ya. mudah-mudahan ke depan bisa booming Pak Budi ya. Iya. Umroh yang anak-anak muda yang berangkat bisa Betul. banyak insya Allah mudah-mudahan. Makin banyak generasi muda yang soleh ya. Amin insya Allah. Luar biasa nih sahabat muda. Jadi Mas Iban, saya mau melanjutkan cerita umroh muda ini karena banyak pertanyaan nih ya. Jadi misalnya kok umroh muda gitu ya kayaknya spesial banget gitu ya. Ya, Nah, betul, di satu sisi itu ada yang terutama yang belum mungkin belum menonton detail barangkali ya. Nah, mungkin saya pagi ini mau nanya Mas Iban dulu. Ini kemarin kita udah bahas tuh apa umroh muda gitu ya. Betul. Kemudian perjalanannya dan lain-lainnya gitu. Terus mungkin Mas Iban bisa cerita tuh apa behind umroh muda nih, kenapa harus umroh muda gitu loh kan? Iya. Apa istimewanya umroh di masa muda kira-kira itu? Ya betul ya. Baik, alhamdulillah pertama alhamdulillah ya banyak sahabat yang merespon positif ya Pak Budi ya. Udah banyak yang daftar juga kayaknya. Alhamdulillah sudah banyak. Jadi setelah kemarin yang bagian pertama kita podcast memperkenalkan kepada teman-teman tentang umroh muda seperti apa ya. Dan selang 1-2 hari itu banyak yang daftar alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, barokah insya Allah ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik dan kedepannya makin banyak anak-anak muda yang bergabung dengan kami dalam umroh muda insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Pak Budi ya tadi ya dari sahabat-sahabat kenapa harus umroh muda Pak Budi ya? Iya betul. Jadi teman-teman bahwa umroh itu sejatinya adalah ibadah yang mengandalkan fisik Pak. Oke. Sama dengan haji ya? Sama dengan haji, betul. Oke. Jadi umroh itu kan ritual intinya adalah tawaf, sa'i, tahallul Pak Budi ya. Nah di antara ada 4 rukun umroh itu, mulai dari niat, kemudian tawaf, sa'i, sampai tahallul. Di antara 4 rukun ini ada 2 rukun, yang 2 rukun ini adalah mengandalkan fisik Pak. Oh oke. Contoh tawaf. Tawaf itu kan kegiatan berjalan mengelilingi Ka'bah ya, berputar mengelilingi Ka'bah sama yang 7 kali. Oh, oke. Ka'bah itu ukurannya bukan ukuran kecil ya, Pak Budi. Besar sekali ukurannya itu ya. Dan orang padat ya? Dan orang padat juga di sana. Iya. Belum tentu dapat dekat-dekat Betul, Ka'bah. dapat dari Ka'bah. Artinya semakin melebar kita dari Ka'bah, semakin jauh putarannya kan Pak Budi ya. Iya betul. Nah, dan itu untuk satu putaran saja, katakanlah jarak paling dekat dengan Ka'bah itu tidak cukup dengan 1-2 menit untuk satu putaran Pak Budi ya. Oke. Nah, katakanlah kita bicara dengan agak-agak melebar keluar gitu ya. Ya, putaran tuh bisa sampai 15 menit, 10 menit gitu ya. Satu kali putaran, Masya Kalau Allah. lagi padat itu ya? Lagi padat, betul. Oke. Sehingga di sini sangat diperlukan sekali ketahanan fisik, kekuatan fisik ya, untuk menunjang kelancaran ibadah tawaf. Oke. Ya, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa usia muda itu salah satu usia yang sangat cocok
untuk ibadah umroh. Untuk ibadah umroh ya. Jadi umroh itu jangan nunggu tua dulu, Pak. Oke. Belum Kalau lagi sa'inya. Kalau Belum sa'i sa'inya. Sa'i kan berjalan dari Safa ke Marwah. Itu sebanyak 7 kali. Dan jaraknya bukan jarak yang pendek juga, agak lumayan Pak Budi ya jaraknya. berapa jarak Safa Marwah? Kalau Safa Marwah sekitar 400 sampai 500 meter. Satu kali jalan tuh. Satu kali jalan. Dan 7 kali. Kali 7 ya. Jadi 3 lebih kurang 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo ya. Lebih kurang. Allahu Akbar. Selama satu kali ibadah itu ya, sa'i itu. Nah, jadi sudah jelas bahwa di sini adalah kekuatan fisik benar-benar sangat menentukan kelancaran ibadah ya. Betul. Sehingga anak-anak muda yang masih sehat ya, masih seger ya, masih bisa kemana-mana, itu sangat cocok dengan ibadah di masa-masa muda. Umroh muda. Umroh gitu muda, ya. betul. Jadi umroh selagi muda gitu ya. Umroh selagi muda. Oke. Kalau ini sendiri Pak Iban, apa namanya untuk umroh muda ya? Iya. Kan ada tadi ada niat ya. Betul. Niatnya itu di tempat mikot ya. Betul. Tempat Betul mikot. sekali. Tempat mikot itu kan banyak tempat ya. Betul. Nah, umroh muda sendiri mulai dari mana tuh? Nah, rencana? baik. Kan transit penerbangannya Transit kan? penerbangan, betul, Oke. betul. Ya. Jadi nanti rencananya umroh muda itu insya Allah programnya memang masuk ke Mekah dulu Pak Budi. Oke, masuk Mekah dulu ya. Karena udah transit dari transit di tempat transit ya, Doha atau di Dubai, gitu ya. oke, atau di Oman gitu ya. Nah, Oke. kenapa kita pakai pesawat transit? Pertama, jika kita pakai yang direct flight Pak Budi ya, Jakarta Jeddah, anak muda itu dari Jakarta harus sudah pakai ikan ihram Pak Budi. Oh, oke. Ya. Nah, karena konsep kita memang konsepnya muda, jadi kita buat keberangkatan tuh ya konsepnya anak muda. Kalaupun mereka harus pakai kain ihram, ganti ihramnya nanti di tempat transit. Oh, oke, di Doha atau di Dubai, ya, gitu. Abu Dhabi dan Iya, tempat lain yang buat sering transit. ketemu banyak orang-orang betul. berangkat dari situ ya. Kalau dari Jakarta kita sudah pakai ihram, anak muda agak-agak segan nih Pak. Sebenarnya, Iya. kan? Jangan anak muda ya, orang-orang yang sudah sepuh aja kadang-kadang gimana ya kalau langsung dari Jakarta gitu ya. Oke. Sehingga kita mengambil lokasi yang enak untuk menggunakan ihram itu di tempat transit. Oke, Dan jadi transitnya kita agak panjang Pak, nggak 1-2 jam. Kita ngambil yang 3 jam, 4 jam gitu Pak. atau yang satu hari seperti Satu kemarin hari, diceritain karena ya. kita bisa keluar dari bandara Explore dulu negara tertentu. tujuan ya. Betul sekali. Oke, iya. Ya, artinya memang betul-betul fisik ya. Betul, Betul-betul Pak. fisik ya. Oke. Sangat-sangat Apalagi fisik, kalau sangat misalnya penerbangan dari Doha atau dari Abu Dhabi Dubai ke sana berapa lama? Lebih kurang 2 jam Pak. 2 2 jam, sampai 2,5 jam penerbangan. Jadi Oke. dari Jakarta aja ke Dubai bisa 8 jam Pak ya. Oke. Ditambah dengan waktu transit. Belum lagi nanti kita akan keluar kan Iya. dari bandara ya untuk Betul, ekspor tempat tersebut itu kan. Ya, itu senang lah kalau itu ya. happy ya. Betul. Nah, mulai proses ibadahnya itu dari mulai berangkat dari Doha atau dari Dubai ya. Betul. Pakai ihram di situ. Betul. Dari situ terbang 2 jam Lebih kurang 2 jam terbang. sampai ke Jeddah. Ke Jeddah, betul. Dari Jeddah ke Mekah? Di Jeddah ke Mekah lebih kurang 1 jam perjalanan. 1 jam, Pakai sudah 3 bis ya, jam ya, 3 3 jam. Dalam keadaan berihram. sudah ya? Berihram, betul Oke. sekali. Kemudian setelah itu udah berniat berarti itu ya? Sudah niat. Niatnya Jadi di mana tuh, niatnya di Yalamlam di atas pesawat. Oke, Jadi di nanti pesawat ya. beberapa saat sebelum mendarat ada announcement dari kru kan bahwa kita sudah memasuki area mikot. Oh, Nah, oke. bagi yang ingin melaksanakan umroh, nah silakan langsung berniat untuk umroh. Melafazkan niat di Betul, situ ya. melafalkan niat. Nanti akan kita pandu tuh kan. Iya, Nah, kita iya. pandu, kita akan colek masing-masing tuh kan jemaahnya. Iya, Ayo iya, siap-siap niat umroh, siap-siap niat umroh, tuh kan. Jangan sampai niatnya kelewat kan Pak. Iya. Wah, menarik ya. Ketika mendarat di Jeddah, belum antrian imigrasi Pak. Iya. Imigrasi antrinya nggak bisa ditebak tuh. Kadang-kadang bisa 1 jam, kadang-kadang bisa 1,5 jam, bahkan bisa 2 jam Pak ya. Tergantung Nah, kecepatan betul, imigrasi ya. Betul. Dan Artinya tadi kan dari Dubai atau dari Doha atau dari transit yang lain 2 jam ya. Betul. Ke Jeddah. ke Jeddah. Jeddah kemudian katakanlah transit namanya imigrasi 1 jam. 1 jam. Sudah Sudah 3 3 jam. Kemudian dari ke Mekah 1 jam, sudah 4 1,5 jam ya, 4 Betul. jam. Lalu Ditambah dengan istirahat prosesi- dulu sebentar. Ya, paling istirahat sekitar 1 atau setengah jam sampai 1 jam lah Pak 1 di jam. hotel ya. Oke, anggaplah udah 5 jam gitu ya. Betul. Lalu tawafnya sendiri berapa lama? Tawaf itu lebih kurang normalnya Pak 40 menit. 40 menit Normalnya, ya. Pak. Ya. Normal Anggaplah 40 menit. dengan persiapan akhirnya 1 jam gitu ya. lebih kurang ya. Oke, gitu. 40 menit udah. Kita dengan 6 sa'i jam. 1 jam lebih kurang. Sa'i 1 jam. Iya, 7 jam ya. Artinya itu prosesi ibadah. Prosesi. Itu hari pertama Pak. Dan nggak putus itu ya. Nggak putus.
Jadi Masya memang Allah. betul-betul diperlukan fisik ya. Betul sekali. Karena itu lebih mudah, lebih baik. Lebih baik untuk ibadah. Oke. Lebih mudah, lebih bagus. Dari segi tenaga masih banyak kan. Masih Kesehatan masih oke, masih prima. Masih gitu prima, ya. Betul. Karena Iya. kan kita di sana bercampur dengan jutaan orang yang datang dari berbagai negara, Pak. Iya. Bahkan tidak hanya di Saudi, di pesawat saja kita sudah bercampur dengan orang-orang, Pak ya. Iya, betul. Ya, nah kita tidak tahu ya dalam satu pesawat tuh kondisi kesehatannya bagaimana kan sehingga dengan pertimbangan anak muda itu insya Allah Bugar ya? Imunnya masih oke, gitu kan, masih bugar dan penyakit nggak akan gampang hinggap Ya, ke anak walaupun muda. soal sakit itu qadarullah. Itu urusan Allah ya. Tapi maksudnya dari hitungan manusianya ya, Iya, ukuran iya. manusianya itu anak muda masih insya Allah masih sehat, kekuatan tubuhnya masih oke, masih bagus itu ya. oke. Dan tetap kita pun walaupun begitu kita tetap arahkan anak muda untuk selalu menjaga kesehatan, minum vitamin dan segala macamnya. Insya Allah. Ya, jadi sahabat kifayah, sahabat muda, memang umroh ini ibadah fisik ya. Betul sekali. Tadi seperti Mas Iban ceritakan bahwa untuk prosesinya saja dari mulai berniat di Yalamlam atau di tempat mikot sampai selesai perlu 6-7 jam ya. Betul sekali. Itu luar biasa ya. Masya Allah. Luar biasa. Apalagi kalau misalnya mikot dari Madinah misalnya gitu ya. Betul. Perjalanan Madinah Mekah bisa 6 jam. Iya betul, darat ya. Darat ya. Maka 6 jam. Oke. Masya Allah pakai bis itu ya. Pakai bis ya. Nah, ini memang betul-betul dituntut fisik ya. Betul sekali. Karena itu umroh muda menjadi pilihan yang sangat pas ya. Insya Allah. Oke, Insya baik. Allah. Betul. Itu soal fisik Mas Iban. Ya. Ada hal lain nggak misalnya ya ada yang saya pernah membaca atau mendengar Ustadz cerita soal hadis ya. Betul. Ada beberapa golongan yang dinaungi pada saat di mahsyar ketika nggak ada lagi naungan lain. Salah satunya itu anak muda itu mungkin Anak muda yang soleh, Pak. Anak muda yang soleh ya. Ya. Jadi mau mampu kesolehan dari muda juga penting. Betul, sangat penting sekali, Pak. Iya. Jadi teman-teman, memang ada satu riwayat mengatakan bahwa ada 7 golongan yang akan masuk surga insya Allah. Dan salah satu di antara 7 itu adalah anak muda yang soleh. Allahu Akbar. Nah, insya Allah ya. Allah. Nah, Dan umroh muda ini salah salah satunya satunya itu. namanya? Salah satu visinya adalah Oke. membentuk anak muda yang soleh sejak dini ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman muda itu ketika umroh kita akan ya seperti yang sudah disampaikan di sesi awal Pak ya, kita akan lebih mengadakan sharing, Banyak kumpul-kumpul gitu ya. Iya. Kita saling bercerita, kita Iya. sama-sama menentukan rencana harus bagaimana kita ke depan. Iya. Posisi kita sebagai anak muda tuh seperti apa gitu kan. Terus bagaimana kita membuat perubahan dari yang paling kecil dari dari pribadi, kemudian naik ke lingkungan keluarga, kemudian ke lingkungan sekitar ya, ke tetangga dan lebih luas lagi. Nah, itu semua adalah tujuan dari diadakannya umroh muda. Dan soleh itu insya Allah akan kita bentuk di sana. Soleh itu macam-macam bentuknya Pak Budi ya. Iya. Tapi hal paling dasar untuk itu adalah memperbaiki kualitas ibadah Pak. Memperbaiki kualitas ibadah. Betul. Oke, jadi saya teringat juga nih Mas Iban ya. Ya. Saya lupa itu yang apa hadis apa Ustadz yang bercerita ya. Mungkin Mas Iban bisa nanti jelaskan ya. Jadi dengan umroh ini itu teori praktek langsung jadi gitu ya. Maksudnya gini, orang dengan umroh ini kan belajar soal bacaan-bacaan, zikir-zikir, kemudian ibadah ya. Betul. Kemudian nanti yang sholat, karena di sana kan tepat waktu terus ya. Betul. Kemudian sedekah. Jadi dengan rangkaian umroh ini katanya semua ibadah itu cover gitu, gimana Mas? Insyaallah. Ya jadi begini teman-teman ya, umroh itu perjalanan yang bukan perjalanan biasa ya. Tidak seperti kita jalan-jalan ke negara-negara lain selain untuk umroh ya. Nah ketika kita sampai di sana itu seluruh ibadah tuh tercover Pak, karena ketika di sana kan banyak tempat-tempat yang mustajab. Bahkan Allah menjamin siapapun yang berdoa di sana, yang beramal di sana akan lipat gandakan amalnya. Doanya akan Allah kabulkan. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik.
Bahkan yang tidak pernah dilakukan di Jakarta, di Indonesia ya, di sana mereka lakukan. Sedekah misalkan. Karena ganjarannya kalau di ganjarannya luar biasa. Di Mekah tuh 100.000 kali ya? Betul, untuk ibadah ibadah apapun selama di sana tuh akan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, sehingga banyak teman-teman yang ketika sampai sana memanfaatkan momen tersebut. Iya. Di tanah air nggak pernah sedekah sampai sana walaupun 1 real, 2 real mereka sisihkan. Karena lihat orang di sana saya lihat tisu pun buat sedekah orang, buat keringat gitu saya ya. Betul. Bahkan mereka rela ambil zam-zam niatnya buat nanti kalau ada orang yang haus lagi tawaf dikasih gitu ya. Padahal air zam-zam masjid itu ya. Cuma ngambilkan aja ya. Betul. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang artinya mereka tuh sadar di sana itu ada tempat yang bagus untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ini nggak didapatkan di tempat lain ya. Betul, nggak ada di tempat lain. Ritual begini ya. Betul. Nah, sehingga hal inilah yang harus kita jaga kebiasaannya ketika sampai di tanah air ya. Yang tadi saya katakan bahwa di sana tuh orang akan secara otomatis dia melakukan seluruh amal kebaikan dalam satu waktu, Pak. Dalam satu waktu. Jadi zikirnya pasti mereka ya. akan rajin. Pagi petang misalnya gitu ya. Kemudian sholat udah pasti tepat waktu ya. Sholat sunnahnya akan putus itu ya. Kemudian tahajudnya, doanya akan lebih khusyuk, lebih rajin. Apalagi di tempat-tempat yang mustajab gitu ya. Betul. Hanya bedanya di sini dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan sekaligus kayak kawah candra di muka gitu ya. Artinya selama beberapa hari di sana itu kesolehan betul-betul digembleng. Betul, digembleng, dididik digembleng ya. Sehingga mereka akan dengan sendirinya mereka menikmati itu, Pak. Iya. Karena 7 hari selama di Tanah Suci itu waktu yang singkat. Tetapi dalam 7 hari itu tidak ada satu waktu pun yang kita akan sia-siakan, Pak. Menarik. Sehingga sampai ibadahnya itu melekat di diri teman-teman ya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang teman-teman ciptakan di sana tuh melekat di dalam diri dan itu akan terbawa sampai ke tanah air dan insya Allah akan didawamkan terus-menerus di tanah air. Itu salah satu cara mempertahankannya ya. Betul, Bapak. Nah, tadi Mas Iban cerita tentang mempertahankan kebiasaan selama di sana ya. Betul. Kan awalnya cita-citanya Umroh Muda ini membentuk dengan visi anak muda yang positif, yang soleh gitu ya, atau soleha gitu ya. Lalu kemudian selama di Tanah Suci ada sharing, ada diskusi, ada pelaksanaan ritual ibadah gitu kan. Yang kemudian ya tentu ada jalan-jalan dan lain-lain sebagainya ya. Lalu kemudian pulang ke Indonesia. Nah, mempertahankan kesolehan, kebiasaan baiknya gitu ya kan. Ini kan nggak gampang. Betul sekali. Yang berat itu kan istiqomahnya. Ya kan? Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh Umroh Muda? Baik. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman umroh dan umroh muda ya, kita akan buat satu grup, satu community, satu komunitas yang tujuan utamanya adalah untuk saling mengingatkan. Karena kita tidak mau teman-teman hanya soleh ketika di Mekah Madinah. Teman-teman hanya rajin ketika di Mekah Madinah ya. Betul. Dan kami juga dari penyelenggara punya tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab dunia, tapi tanggung jawab akhirat. Bagaimana caranya teman-teman supaya terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bahkan amalan-amalan yang teman-teman laksanakan selama di Mekah Madinah itu bagaimana caranya harus terus dilaksanakan di tanah air. Untuk itu kami ada grup nanti untuk teman-teman, tujuannya untuk mengingatkan saja. Ayo teman-teman, ini jamnya sholat, ayo kita sholat. Teman-teman jangan lupa ini sedekah, ini hari Jumat, macam-macam kita akan sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan ya. Seluruh kebaikan, seluruh amaliyah ibadah yang teman-teman laksanakan di sana itu akan terus kita ingatkan selama di tanah air supaya tidak putus. Ada itu juga kopdar apa? Insya Allah nanti sharing. Kita akan ada pertemuan, Pak. Gitu ya. Nanti kita akan ada kopdar di misalnya ada teman-teman yang daftar dari daerah Jakarta Barat. Jadwal kita kopdar Jakarta Barat nih daerah mana? Nanti saya kan teman-teman tentukan mau daerah mana gitu kan. Mas Iban sambil diminum ya. Siap. Sambil minum Mas, sambil nyantai aja gitu kan. Kita kan ngobrol santai nih ya kan. Santai, Pak. Jadi ya buat sahabat muda. Cuman ini nggak ada kopinya orang muda nih ya. Harusnya kopi orang muda ya. Bismillah. Nah, Mas Iban. Ya, Pak. Ya, ini saya juga teringat juga dengan cerita, mungkin Mas Iban bisa explore ya dari susinya Umroh Muda.
Kan ada yang mikir gini, udahlah umroh haji itu kan nanti aja kalau udah tua gitu Ya, kan. betul betul. Kalau udah tua kan. Betul. Ada yang ngomong begini, entah bercanda atau tidak. Kasarnya kalau udah umroh udah haji kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya kan. Betul. Apa iya begitu orang? Kan nggak juga ya. Iya, iya, betul. Terus yang kedua, apa bisa nyampe tua gitu? Kalau nggak nyampe tua terus dipanggil Allah gimana? Mungkin Betul, betul. pandangan umur muda gimana? Iya, baik. Pertama, usia adalah rahasia, Pak ya. Oke. Umur itu rahasia Allah. Tidak ada satu orang pun, bahkan Rasul-Rasul Allah pun, Nabi Allah pun tidak ada yang tahu sampai kapan mereka akan hidup itu ya. Iya. Nah, karena itulah, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita akan bertahan ya, selama masih ada kesempatan, langsung laksanakan. Ada kesempatan, ada peluang, ambil gitu langsung. ya. Untuk kebaikan ya. Betul. Ya katanya jangan menunda-nunda hal yang baik. Jangan ya? hal baik, betul. Ketika kita sudah punya niatan yang baik gitu kan. Karena saya yakin kalau ditanya Pak Budi ya, kalau ditanya ke teman-teman mau umroh nggak, pasti mau. Iya. Di hati kecilnya pasti mau. Pasti mau. Niat itu sudah ada. Cuma menyegerakannya itu. Menyegerakannya belum. Ikhtiarnya yang belum. Betul. Oleh karena itu bicara umroh, Pak Budi mungkin sedikit keluar dari tema bahwa umroh itu sejatinya bukan soal uang. Oke. Tapi umroh itu adalah panggilan Allah. Oke. Dan Allah akan memanggil mereka yang sudah memantaskan dirinya untuk dipanggil oleh Allah. Oh, oke. Contoh begini, kita sudah punya niat Pak untuk umroh. Niat, hanya sekedar niat nih. Bagi Allah itu belum pantas. Karena nggak ada ikhtiar. Oh, oke. Saya mau lihat umroh sudah selesai ya. Iya. Nggak ada ikhtiar untuk mewujudkan niatnya. Nabung dulu. Minimal nabung Oke. ya. Kalau sudah ada niat, langkahnya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah ada niat umroh, saya mau niat umroh, tentukan bulannya kapan, Tahunnya kapan? Saya niat umroh Bismillah tahun 2023 misalnya, bulan September atau 2024 bulan Januari. Oke. Ada waktu berapa bulan? Saya punya gaji sekian, sisihkan gaji saya sekian. Oh. Karena yakin insya Allah kalau teman-teman sudah memantaskan diri untuk dipanggil Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak teman-teman duga. Oh, masya Allah. Dan itu banyak terjadi Pak Budi ya. Banyak terjadi ya. Dan banyak cara untuk memantaskan diri sebagai tamu Allah gitu ya. Yang pasti jangan melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, itu sudah pasti. Kemudian perbaiki ibadahnya kan, kuatkan doanya gitu ya. Iya. Kemudian lahiriahnya ya ayo nabung gitu kan. Ikhtiarnya ada nabung, kemudian datanglah ke travel penyelenggara gitu ya. Tanya-tanya ada umroh kapan, berapa harganya. Oke. Berarti sudah punya bayangan. Saya nabung sekian. Jadi umroh itu teman-teman jangan khawatir, itu tidak hanya masalah uang. Kalau teman-teman sudah memantaskan diri sebagai tamu Allah, Allah akan panggil dan Allah akan kasih jalan keluarnya. Allah. Itu pasti. Itu pasti janji Allah. Itu janji Allah. Itu berniaga dengan Allah namanya. Betul. Dan perniagaan tidak pernah rugi ya. Betul. Insya Allah. Ya sahabat Kifayah, sahabat muda, balik lagi dengan Mas Iban nih. Nah, saya senang nih Mas Iban ini salah satu contoh orang muda yang soleh insya Allah. Masya Allah. Amin. Jadi ya sahabat muda, nggak salah nih kalau beliau menjadi penggagas umroh muda ya. Karena insya Allah. Seusia beliau aja ini belum 30-an awal paling ya. Yap. Itu ke Mekahnya udah nggak kehitung ya. Alhamdulillah. Jadi ya menarik sahabat muda ini mengikuti Mas Iban. Mas Iban. Iya Pak. Ini balik ke umroh muda nih. Ini gimana daftar umroh muda ini sebenarnya? Kalau cukup WA atau gimana? Mungkin bisa dijelasin. Ya oke. Sekarang kan zamannya sudah canggih Pak Budi ya. Oke. Semua orang sudah pegang smartphone itu ya. Dari anak muda sampai bahkan yang sudah sepuh-sepuh pun sudah pegang HP masing-masing ya. Sehingga untuk daftarnya bagi teman-teman yang sibuk bekerja ya, kami sadar bahwa teman-teman di sana sibuk bekerja ya, sibuk dengan dunia teman-teman, sehingga kita memudahkan teman-teman untuk daftar. Cukup WA saja.
Di tahap Cukup ya? awal, teman-teman daftar, bilang saja saya booking umroh muda untuk keberangkatan tanggal sekian, bulan sekian. Nanti kami akan memberikan arahan, oke boleh kirim KTP-nya. Nah, nanti daftar teman-teman cukup melalui KTP saja. Nah, Cukup di WA juga kan? Cukup WA. Oh, ya. Teman-teman Foto fotokan bisa ya? KTP-nya, kirim ke kami, itu sudah insya Allah sudah terdaftar ya di database kami. Nah, nanti masalah DP dan segala macamnya itu bisa ditransfer. Ke rekening perusahaan. Ke rekening perusahaan. Betul. Oke. Ada webnya yang juga di web juga bisa. Ada teman-teman jika iseng-iseng buka PC ya, buka web boleh diklik www.umrohmuda.id. Nah, di sana juga teman-teman bisa daftar lihat paketnya, bisa daftar. Bisa cek-cek paketnya, cek itinerary-nya. Ketika teman-teman masuk ke paket bisa langsung klik daftar di situ. Dan nanti otomatis akan terkoneksi dengan tim kami yang ada di kantor. Jadi bisa melalui web, bisa melalui WA atau DM di Instagram juga boleh. Di DM Instagram juga bisa ya. Umroh Muda. Nanti teman-teman boleh DM ke CS kami di Instagram. Langkahnya sama seperti WhatsApp. Difotokan KTP-nya, nanti teman-teman sudah terdaftar di Umroh Muda insya Allah. Iya, sahabat muda, udah jelas ya Mas Iban. Banyak kemudahan untuk pendaftaran pun nggak perlu datang ke kantor. Betul, tidak perlu datang karena kami sadar bahwa teman-teman adalah orang sibuk di luar sana ya. Betul. Kami tidak ingin mengganggu kesibukan teman-teman juga. Sehingga tapi kalau teman-teman mau daftar ke kantor nih, mau datang, mau main, mau ngobrol, silakan. Kami terbuka. Oke. Boleh bebas ya. Silakan. Untuk ketemu kenalan gitu ya. Kenalan dengan tim kami kan. Ada apa aja, ada siapa aja di tim kami itu kan. Itu boleh. Kami terbuka sekali, insya Allah. Baik. Kalau umroh muda sini jadwalnya kapan Mas? Yang terdekat sampai dengan tahun depan kapan aja? Baik. Jadwalnya setiap bulan ada, insya Allah. Kecuali Desember Pak ya, karena itu kan high season. High season kami tidak dengan harga yang sama maksudnya Pak ya. Dengan harga sama. Ada tapi kalau untuk Desember harganya beda. Harganya beda, betul. Karena sudah high season. Kami ada setiap bulan. Yang terdekat insya Allah September. Kemudian ada di Oktober. Di November awal, November akhir, Desember awal, Desember pertengahan, kemudian Januari awal, Januari akhir, sampai dengan Februari. Oh lengkap ya? Lengkap insya Allah. Setiap bulan tuh 2 kali ya? Setiap bulan ada 2 kali insya Allah. Masya Allah. Baik Mas Iban, udah banyak yang kita obrolin ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjawab pertanyaan sahabat-sahabat dari luar sana yang WA ke kita atau nanya lebih detail ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Amin ya Allah. Dan sebagaimana biasa, ada quote terakhir Mas Iban? Ya, teman-teman, saya hanya menyampaikan bahwa umroh itu tidak bicara uang. Umroh itu adalah mengenai panggilan Allah. Dan Allah akan memanggil teman-teman yang sudah memantaskan diri menjadi tamu Allah. Untuk itu, yuk pantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah, sehingga Allah akan memanggil kita dan Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita supaya bisa berangkat ke Baitullah, insya Allah. Amin, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Mas Iban. Sama-sama. Sahabat Kifayah, sahabat muda, demikian ngobrol kita bincang-bincang dengan Mas Iban Maulana, CMO-nya Umroh Muda. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya.